Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman teman-teman ya, atau saya ingin membuka kebun teman-teman. Jadi saya punya halaman kecil yang tadinya hanya buat taman untuk rumput Jepang atau rumput ini teman-teman ya, untuk menghalangi tanah supaya tidak tempias ke dalam rumah atau ke dalam halaman yang ada keramik karena hujan. Dan kali ini saya ingin memanfaatkan atau mengoptimalkan fungsi dari lahan ini teman-teman ya. Kurang lebih hanya sekitar 3 kali 3 meter teman-teman. Nah, saya akan memanfaatkan lahan ini untuk menjadi lahan kecil, taman sayur ataupun apotek hidup, seperti begitulah teman-teman. Ibu. Ya, Mas, Pagi, Bu. kenapa nyuci? Aku udah dari hari Jumat. Ini yang hari ini. Nah, ini teman-teman, Ini halaman sedikit yang akan saya manfaatkan nih teman-teman. Jadi kurang lebih luasnya 3 kali 3 ya, 3 kali 3 meter. Sudah saya lubangi sedikit itu teman-teman. Ada beberapa pot, 2 pot yang akan saya manfaatkan teman-teman untuk tanaman ya. Ada duit. Nah, alasannya kenapa teman-teman ini rumput Jepang ini mau saya buang, karena memang sudah mulai banyak hama teman-teman. Jadi banyak ulat-ulat yang akhirnya ulat-ulat ini masuk ke rumah teman-teman ya. Ini ulat-ulat teman-teman, itu ulat ya. Nah, ini ulat teman-teman, dan banyak lagi. Ini di sini ulat banyak sekali teman-teman. Cuman karena panas begini memang jarang terlihat juga. Tapi kalau dicari-cari itu banyak sekali teman-teman. Nah, ini juga ulat teman-teman. Ulat di situ. Itu tampak ulat teman-teman. Nah, itu ulat juga teman-teman ya. Itu. Jadi lebih baik saya manfaatkan halaman yang sedikit ini untuk menjadi apotek hidup atau taman sayur mini gitu teman-teman. Oke, ikuti ya teman-teman. Saya akan bongkar dulu rumput-rumput Jepang ini. Itu ulat-ulat juga teman-teman. Dan sudah sering masuk rumah. Ya. Dan ini kompos yang saya buat teman-teman, ini saya sengaja tutup kompos yang saya buat teman-teman. Nah, ini sampah rumah tangga yang saya kelola, jadi kami tinggal buang plastiknya saja. Banyak cacing teman-teman, dan sampai ini sudah tidak bau teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa saksikan cacing aja sampai naik-naik ke rumput-rumput Jepang ini teman-teman. Mereka memakan kompos ini teman-teman ya. Ini kompos baru membusuk, tidak bau teman-teman ya. Kompos yang saya buat ini tidak bau, tapi dia langsung terurai. Dan ini yang paling enak untuk tanaman ini teman-teman, untuk konsumsi dari tumbuh-tumbuhan. Cacing banyak sekali teman-teman ya. Cacing banyak, ini bisa terlihat. Teman-teman bisa melihat itu cacing yang luar biasa banyak tuh. Oke, saya akan bongkar rumput Jepang teman-teman ya. Kita akan sulap menjadi kebun sayur mini. Tuh, sampai sudah naik keramik juga nih ulat-ulat nih. Yang satu sudah turun ulatnya teman-teman, yang satu naik. Ini ulat nih, aduh.
Sama selesai. Akan mengirisnya teman-teman ya, untuk membelahnya, untuk lebih kecil-kecil bagian-bagian supaya mudah menggulungnya teman-teman. Ya begitu, bagi-bagi lagi. Banyak. Ada banyak ya. Kurang apa? Patah. Kita iris dulu teman-teman, seperti mengiris roti. Untuk memudahkan kita menggulungnya ya teman-teman. Semoga. Atau dari batas yang kita tusuk tadi teman-teman, sengaja dibagi kecil-kecil agar memudahkan teman-teman. Sedikit demi sedikit. Kalau sudah gini mudah nih teman-teman.
teman-teman, ada sedikit lahan di sini teman-teman. Kurang lebih 3 kali 3 meter akan saya manfaatkan untuk menjadi kebun kecil teman-teman, yang bermanfaat buat kebutuhan sehari-hari. Saya akan menanam tanaman sayuran di sini, ataupun tanaman buah-buah mungkin, atau buah-buah yang sifatnya tanamannya umur pendek teman-teman ya, yang kecil-kecil saja. Dan sayur-sayur tentunya umurnya sekitar 1,5 bulan sampai 3 bulan, cukup pendek. Saya akan manfaatkan tanah ini untuk berproduksi sayur di sini teman-teman. Nah teman-teman, untuk memberi makan sayuran ini, saya akan memanfaatkan sekaligus sampah rumah tangga. Jadi kami memproduksi sampah rumah tangga itu rata-rata 1 minggu kurang lebih 1 ember ini teman-teman. 1 ember. Dan ini baru sekitar 3 hari. Saya akan mengolahnya dengan menggunakan bakteri ini teman. Bakteri ini namanya biokompon. Jadi saya akan memanfaatkan sampah ini untuk menjadi kompos seperti ini teman-teman. Nah ini kompos ini sudah siap untuk jadi makanan tanaman nih teman-teman ya. Sangat subur sekali, penuh nutrisi untuk tanaman. Jadi kami tidak akan membuang sampah-sampah organik lagi ke tempat pembuangan sampah, kecuali hanya plastik-plastik teman-teman ya. Kalau bisa ke depan mungkin plastik-plastik kami akan buang tempat khusus untuk bisa daur ulang. Jadi ini teman-teman, saya akan mengolah sampah ini dengan tetesan atau cairan biokompon teman-teman. Saya akan basahkan dulu sayur-sayur yang sudah dicacah-cacah ini teman-teman ya. Jadi ini bermacam-macam campuran sayur, sampah organik, termasuk tisu-tisu teman-teman ya. Tisu kertas yang bahannya dari herbal, dari tanaman, itu akan saya olah. Bahkan rambut ya teman-teman, rambut itu, tulang ayam, kulit telur, itu akan saya olah semuanya teman-teman. Karena kulit telur itu mengandung kalsium tinggi yang dibutuhkan juga buat untuk tanaman teman-teman. Di sini kebetulan belum ada kulit telur. Ada. Udah hancur. Oh sudah hancur ya. Jadi lebih baik teman-teman cacah ya, kulit pisang atau kulit apapun ya teman-teman, dicacah kecil-kecil supaya memudahkan untuk cepat terurai teman-teman. Nah ini cukup memberi bakteri sedikit begini aja teman-teman. Dan kemudian saya akan tambahkan kohe teman-teman, kohe yang sudah kering teman-teman. Kohe itu apa? Kohe, tahu kohe teman-teman? Kohe itu singkatan ya teman-teman, kotoran hewan. Jadi bisa kotoran sapi atau kotoran apapun untuk membantu mempercepat proses pembusukan dan penguraian teman-teman. Ini kohenya sudah tidak bau ya teman-teman. Jadi bagusnya teman-teman, sampah ini ketika sampah kulit telur yang busuk-busuk itu otomatis menjadi hilang baunya, bau busuknya maksudnya teman-teman, dengan kita memberi bakteri ini teman-teman. Jadi sangat bagus sekali teman-teman ya. Masih lebih bau sampah yang belum diolah ketimbang yang sudah diolah gini teman-teman. Jadi baunya akan hilang, bau busuknya. Nah, setelah saya campurkan kohi sedikit begitu teman-teman, saya akan tambahkan lagi cairan ini teman-teman, secukupnya saja. Sebenarnya tidak perlu basa-basa amat teman-teman. Nah ini sudah siap teman-teman untuk saya tumpukkan lagi di tempat untuk penguraiannya teman-teman. Nah ini teman-teman. Cukup begitu saja teman-teman. Sebaiknya teman-teman gali ya, gali lubang gitu teman-teman. Ini saya sudah gali tapi karena sudah menumpuk, sudah penuh, tidak apa-apa. Sebaiknya teman-teman gali buat lubang. Jadi kompos ini nanti berada di dalam lubang teman-teman.
saya akan perbesar saja lubangnya teman-teman ya, agar kompos ini masuk ke dalam. Oke, begitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, setelah itu taburi lagi kohe. Dan teman-teman siram lagi dengan biokomponnya teman-teman. Cukup begitu saja teman-teman. Dan ini tidak akan ada lalat ya teman-teman. Sudah selesai. Pembuatan kompos sudah selesai. Tinggal kita menunggu sampah ini terurai menjadi kompos yang penuh gizi buat tanaman teman-teman. Teman-teman, kita cangkul ya, kita balik-balik tanahnya, intinya begitu, karena ini bekas akar-akar rumput Jepang sangat banyak dan tanahnya pun padat. Ini kita gemburkan saja. Ini kedalaman tanah yang bagusnya teman-teman, tanah yang mengandung unsur haranya itu, tanah coklatnya itu hanya sekitar 10 cm teman-teman, paling dalam ada yang 5 cm, dan bawahnya ini sudah koral teman-teman, karena ini memang diperuntukkan timbunan untuk rumah kan teman-teman. Cuman karena buat taman saya kasih tanah lembang sedikit atau tanah humus gitu teman-teman ya. Dan sekarang saya akan menghancurkan di atas-atasnya dulu teman-teman, sambil dibalik-balik teman-teman ya, biar tanah-tanah ini bagian dalamnya terkena sinar matahari gitu, sambil membuang akar-akar dari rumput Jepang, sisa-sisa akar rumput Jepang. Nah, kayak gini teman-teman, kayak gini ya. Tanah sudah siap diberi kompos ya teman-teman. Tinggal nanti saya akan pasang batas-batas dulu untuk kotak-kotaknya, kasih hebel. Saya akan pergunakan hebel aja teman-teman untuk membatasi atau buat jalur ke tengah, agar nanti tidak menginjak-injak tanah yang bisa mengakibatkan tanah padat dan menginjak-injak tanaman. Saya akan pasang hebel-hebel ya teman-teman. Bata-bata ini akan saya susun hebel ini untuk buat jalan kaki dan untuk membagi-bagi kotak-kotaknya teman-teman. Sekilas potret kebun mini saya teman-teman, ya akan saya buat untuk produksi sayur rumah tangga. Jadi saya sebut taman sayur aja teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, jadinya ada 8 jalur aja teman-teman yang saya paritkan. Ini nanti cekungan inilah yang akan saya isikan kompos atau pupuk teman-teman ya, pakai kompos hasil olahan sampah teman-teman.
sudah ada 2 pohon cengek yang baru dipindahkan 1 hari teman-teman. Dan ini teman-teman, setelah 2 jam berlalu, tanah yang tadi saya gali-gali saya buatkan parit biar terjemur dulu beberapa hari ini teman-teman ya. Sambil saya mencari komposnya dulu karena saya belum punya kompos cukup teman-teman. Nanti setelah kering baru saya akan taburkan kompos di parit-paritnya itu teman-teman. Baru saya akan tutup kembali. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Itu tadi teman-teman, karena mengurangi durasi video agar tidak terlalu panjang dan membosankan, saya bikin ini part 1 teman-teman ya, untuk pengisian kompos dan kemudian lanjut penanaman benih nanti ada di part 2 ya teman-teman. Ya tetap semangat dan ikuti terus bagaimana perkembangan taman sayur di @green ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di @green dan terima kasih.